Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Renita Triwandari, NIM 087, Prodi PGMI semester 2. Di sini saya akan bercerita tentang kisah teladan, yaitu si kancil dan si gajah yang pendendam. Di sini saya akan memperkenalkan tokohnya terlebih dahulu ya. Yang pertama si kancil. Halo teman-teman. Terus yang kedua si gajah. Halo teman-teman. Untuk itu, mari ikuti ceritanya. Dongeng si kancil kali ini mengisahkan cerita si kancil yang cerdik yang kembali mengelabui si gajah yang dendam. Akibat rasa dendamnya yang tidak berkesudahan, si gajah akhirnya mendapatkan celaka. Teman-teman penasaran dengan kisah cerita anak kecil yang satu ini? Yuk kita ikuti ceritanya sampai selesai. Pada suatu hari, matahari bersinar. Gajah sedang mencari-cari kancil. Ia sangat marah kepada hewan yang licik itu, karena ia sering dibohongi oleh kancil dan selalu membuat sang gajah malu di depan hewan-hewan. Dengan perasaan yang sangat marah, gajah terus mencari setiap hari. Setiap binatang terus ditanyai mereka. Namun mereka sama sekali tidak tahu di mana si kancil. Gajah pun tidak pernah menyerah untuk mencari si kancil. Kemarahan gajah semakin besar. Suatu hari, udara terasa sangat panas sekali. Semua hewan mencari buah-buahan segar untuk dimakan. Begitu pula si kancil yang sangat cerdik itu. Akhirnya gajah dapat menemukan di mana si kancil. Kancil sangat terkejut melihat sang gajah berada di depannya. Kancil terus mencari kesempatan untuk melarikan diri. Namun kesempatan itu sangat kecil. Ia terus mencari akal untuk menyelamatkan diri. Karena sangat terkejut, si kancil hanya duduk pasrah. Ia berdiam sejenak kemudian membuka mulutnya. Ampuni aku gajah, aku sangat terkejut dengan kedatanganmu yang tiba-tiba, katanya. Sudah lama aku mencarimu kemana-mana, tetapi tidak pernah aku dapat menemukanmu. Tidak disangka, akhirnya aku bisa menemukanmu di sini. Karena sudah kutemukan, maka aku akan membunuhmu, ancam sang gajah. Hewan yang besar itu mulai mengibas-ngibas belalainya yang panjang dan siap menangkap si kancil yang suka bohong itu. Ampuni aku gajah, untuk sekali ini saja, aku mempunyai sebuah kabar berita yang sangat penting bagimu. Aku akan menceritakan semuanya, namun kamu tidak boleh tergesa-gesa membunuhku, kata kancil. Apa kabar yang sangat penting itu? Apa yang akan kau katakan penting bagiku? Ceritakan segera. Sebelum kau kubunuh, tanya sang gajah. Gajah, aku merasa sangat kesal dan marah karena ada seekor hewan yang sekarang ini
ingin menantang kehebatanmu, kata si kancil memperhatikan rasa kesalnya. Siapa yang kamu maksud? Tanya sang gajah. Menurut kabar tersebut, di hutan ini akan terjadi keributan dan akan mengalahkanmu. Lalu, tanya gajah, amarnya mulai menurut. Kalau kamu tidak keberatan, izinkan saya mencari siapa orang yang sudah berani menantang kamu gajah dan membawanya ke sini. Setelah itu, silakan kamu membunuhku kapan saja, jawab si kancil dengan sedih. Gajah pun mulai termenung sejenak. Cerita si kancil ia pikir terus. Jadi, kamu siap kapan saja akan aku bunuh? Tanya gajah. Iya, namun saya hanya meminta waktu 1 malam. Setelah saya dapat menemukan dan membawanya ke hadapanmu, saya siap untuk dibunuh, jawab kancil dengan tenang. Baiklah, kali ini terakhir aku bisa percaya kepadamu. Besok siang aku akan menunggu di tempat ini. Kau mengerti? Tanya sang gajah memberi kesempatan terakhir bagi si hewan kecil licik. Keesokan harinya, sebelum siang tiba, gajah sudah menunggu di tempat yang dijanjikan. Gajah itu gampang sekali dibohongi dengan kata-kata manis si kancil. Ia menunggu kehadiran kancil dengan sabar. Bener Mbak Man, sabar untuk membunuhnya. Namun si kancil sengaja datang terlambat. Ia tahu kebiasaan sang gajah yang tidak suka dengan udara panas. Akhirnya kancil pun tiba di tempat itu. Namun ia membawa pasukan semut merah yang sengaja dibawanya untuk membunuh sang gajah. Gajah menunggu sangat lama dan tertidur lelap di bawah pohon. Si kancil tersenyum. Rencananya pasti akan berjalan lancar. Dalam beberapa menit, pasukan semut merah itu sudah masuk ke telinga sang gajah. Semut-semut itu menggerogoti otak sang gajah, sehingga hewan berbadan besar itu terguling-guling, kesakitan, dan akhirnya mati bersama dendam yang tidak terwujud. Pesan moral dari cerita si kancil dan gajah pendendam adalah sifat mendendam hanya akan merugikan diri sendiri. Saling memaafkan adalah sifat yang mulia yang akan membawa kita menuju kebahagiaan. Sekian dari kisah teladan yang saya bawakan. Kurang lebih dan kata saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.